Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramun, segenap para alim wal ulama, para asatidah, para guru-guru, wabil khususnya ketua DKM kita Mukarram Ustaz Luqman Satiri, Ustaz Abdurrahman, dan tokoh masyarakat kita Bapak Haji Muhammad Daud, dan juga Bapak RT, para hadirin wal hadirat jamaah sekalian. Kita melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Bahrun, masuk kepada halaman 90. Bismillah alhamdulillah, kita membaca babul ifta, bab tentang ifta, yaitu memberi fatwa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala kana as-salafu yatadafa'una salasatan al-qada'u wal fatwa wal imamatu. Boleh juga dibaca al-qada'a wal fatwa wal imamata au ma hadza ma'na. Dahulu para salafun saleh, yaitu orang-orang yang hidup 300 tahun setelah Rasulullah wafat, yatadafa'una thalathatan, mereka itu yatadafa'un, saling tolak menolak, saling dorong-dorongan dalam 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, dalam urusan menghukum, dalam menjadi hakim, mereka dorong-dorongan. Ya, masalah penetapan hukum, ini hukumnya gimana? Nah, itu. Ya. Yang kedua, wal fatwa, dalam urusan ngasih fatwa. Ini juga sama, mereka main dorong-dorongan. Wal imamah, dan urusan menjadi imam. Ya. Artinya para sahabat, para salafun saleh, mereka enggak mau yatasoddar, enggak mau maju kecuali setelah nyuruh orang dulu. Bahkan para salafun saleh kita dikisahkan ada orang pengen nanya hukum kepada seorang sahabat. Kata sahabat, kebetulan dalam kitab Kutul Qulub disebut namanya tuh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya fulan idhab ila Aisyata, pergi kepada Sayyidah Aisyah. Nggak langsung jawab, nggak disuruh ke Sayyidah Aisyah. Ada orang nanya Sayyidah Aisyah, disuruh ke Ibnu Abbas. Kata tuh orang, ya Abdullah, saya udah ke tempat Siti Aisyah, tapi kata beliau disuruh nanya sama engkau aja. Nah, baru dijawab. Kadang-kadang begitu. Bahkan kadang-kadang muter sampai 7 sahabat. Nanya ke sini nggak dijawab, nanya ke sono aja no. Datang ke sono nggak dijawab, nanya ke sono aja gitu. Ya. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, kenapa ulama dulu seperti itu beda dengan ulama sekarang? Kalau ulama dulu ditanya, kebanyakan jawabnya la adri, aneh nggak tahu. Sebagaimana Imam Malik ditanya 70 pertanyaan, kurang lebih dijawab cuma 10. Sisanya nggak dijawab. Sisanya beliau cuma bilang la adri, aneh nggak tahu, aneh nggak tahu. Nah, terus sekarang ulama sekarang saban ditanya dijawab, saban ditanya dijawab gitu ya. Bahkan ada ustadz yang terkenal, Ustadz Abdul Somad. Itu beliau punya majelis, pasti ada apa tuh? Pertanyaan dari kertas biasanya. Ustadz, bagaimana hukumnya ini? Boleh. Bagaimana hukum ini? Enggak boleh. Langsung dijawab. Nah, kok beda sama ulama dulu? Jawabannya karena ulama sekarang hanya menukil jawaban ulama dulu. Ulama sekarang enggak jawab. Ulama sekarang cuma nukil jawaban ulama dulu. Tuh. Jadi gampangan mana? Ulama sekarang apa ulama dulu? Ulama sekarang udah tinggal cari di buku, di Google lebih cepat malah. Makanya yang bedain ustadz dengan bukan ustadz, bukan bisa jawab pertanyaan, semua juga bisa karena pakai Google. Yang bisa bedain ustadz dengan bukan ustadz, kalau HP-nya mati, itu baru tuh. Pas banget nih HP-nya mati, lah nggak bisa jawab, ilmunya di mana tuh? Yang kedua,
Ustadz itu bisa baca kitab, Ustadz itu ngerti nahu sorof. Itu secara zahir aja. Ya. Nah, jadi kalau ulama-ulama sekarang mah gampang jawab pertanyaan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pintu ijtihad mughlaq, telah tertutup, udah nggak ada lagi ijtihad. Ya. Jadi kalau ketemu ulama sekarang, ya ulama sekarang nggak usah capek-capek, tinggal buka kitab ulama yang duluan. Kenapa? Karena semua masalah sudah dijawab oleh ulama dulu lewat kitabnya. Contoh, masalah kereta, ya, hukum sholat di kereta. Kira-kira di zaman dulu udah ada kereta belum? Belum. Zaman Imam Syafi'i udah ada kereta belum? Belum. Zaman Imam Nawawi tahun 500 Hijriah belum, 600 Hijriah belum ada. Terus gimana cara ulama sekarang? Ya, mereka nyari hukum di kitab ulama dulu, kan nggak ada hukum kereta. Nah, zaman ya dulu udah ada perahu belum? Udah. Dikias perahu, dikias dengan kereta. Ya. Kenapa? Orang sholat di kereta mirip-mirip sama sholat di mana? Perahu. Pesawat sama. Ya. Jadi kias masuknya. Itu jadi apa yang ulama dulu sudah jelaskan itu sebenarnya penjelasan buat orang-orang setelahnya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan di antara bentuk kasyaf yang diberikan Allah untuk para ulama-ulama fikih, kasyafnya bukan kasyaf tahu aib orang, bukan, tapi kasyafnya dia bisa tahu masalah-masalah apa yang nanti orang-orang masa depan akan alami. Jadi kalau kata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami' Karomatil Aulia, kumpulan kompilasi karomah para wali, Allah kasih karomah buat para wali beda-beda. Ada yang dikasih karomah dia bisa tahu tafsir Quran kayak Syekh Sarawi. Ada yang dikasih pengetahuan tentang masalah fikih kayak Imam Ghazali. Ada yang dikasih tahu ya tentang aib orang kayak adiknya Imam Ghazali. Yang Imam Ghazali lagi sholat jadi imam, tiba-tiba adanya mufarokoh. Lantas abangnya nanya, ya, wahai adekku kenapa engkau mufarokoh? Saya lagi sholat. Kata adeknya, wahai abangku, aku ngelihat engkau sholat berlumuran darah. Luar biasa, ini adek ane tahu apa yang ane pikirin. Emang abang lagi mikirin apa tadi? Saya lagi mikirin bab head tuh. Jadi abangnya Imam Ghazali nggak dapat kasyaf sebagaimana adiknya, tapi Allah bukakan kasyaf Imam Ghazali bisa menyingkap masalah-masalah ilmu yang orang dulu belum tahu. Nah, itu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, masing-masing ulama diberikan kasyaf yang beda-beda. Nah, ya. Nah itu ya. Jadi masalah hukum, masalah fatwa atau jadi imam dorong-dorongan. Jadi nggak salah ya kalau di Darul Muslimin dorong-dorongan ada ya. Tapi alhamdulillah sejak ada imam rawatib kan tulisannya tuh, alhamdulillah nggak main dorong-dorongan. Ini paling cakep udah ya. Kita malu lah ya, masjid bagus, masjid rapi, kalau imamnya masih apa tuh dorong-dorong. Maka nanti timbullah istilah imam rawatib. Yang kedua, liyatadzakkar al-muwaffaq. Hendaklah orang yang diberikan taufik ingat bima warada anil mukhtar, dengan apa yang telah datang dari hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajra'ukum ala futya ajra'ukum ala nar. Orang yang paling berani ngasih fatwa adalah orang yang paling berani masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau urusan masalah ngasih hukum, udah biar aja orang alim. Bahkan sesama orang alim aja main dorong-dorongan. Ya. Contoh misal di pulau ada masjid baru misalnya. Ya. Contoh doang ya. Di pulau ada masjid baru. Apakah sholat Jumatnya sah? Nah kan begitu. Ya. Apakah sholat Jumatnya sah? Kadang-kadang mohon maaf, yang ngomong bukan orang alim. Yang ngomong orang baru doyan ngaji, belum pernah belajar nahwu, belum menguasai ilmu balaghah, belum bisa fikih, belum ngerti usul fikih, langsung komentar, wah nggak asal tuh sholat di situ. Lah padahal ente siapa ya? Ulama dulu aja yang alim, yang ngerti ilmu, takut menghukumi sesuatu, mereka ngeri.
Orang-orang awam malah justru komentar tuh ya. Sebenarnya masalah di pengajian, di pesantren, antar majelis itu nggak ada masalah. Yang masalah murid-muridnya. Gurunya mah antang-antang ya. Biasa-biasa aja. Kalau beda pendapat, namanya manusia ya. Nggak ada orang yang sepakat dalam seluruh hal, nggak ada. Pasti ada bedanya. Ya, jadi kalau kita ngaji ame 2 guru, 3 guru, 4 guru, ngelihat guru kita beda-beda, wajar. Yang nggak wajar guru kita ribut, tonjok-tonjokan tuh baru nggak wajar tuh ya. Jadi kalau ulama beda pendapat, hanya sekedar pendapat itu biasa. Ya. Bahkan kalau 4 ulama nih kata ya Syekh Abdul Wahab Syaroni, 4 ulama dikumpulin satu majelis yang beda-beda. 4 ulama dikumpulin nih semajelis, lagi acara maulid kah atau acara majelis kah, pasti saya yakin mereka satu pendapat. Walaupun sebenarnya 4-4-nya beda. Kalau benar ulama dikumpulin pasti pendapatnya sama. Ya. Contoh Imam Abu Hanifah datang ke majelis Imam Malik. Imam Abu Hanifah itu antara masyrik wal maghrib dengan Imam Malik. Jauh pendapatnya. Ya. Bahkan Imam Malik itu Masya Allah luar biasa ya. Salah satu mazhab yang ya tidak menganggap najis anjing itu mughalladh. Itu berbanding 180 derajat dengan Imam Hanifah. Tapi apa ketika Abu Hanifah datang ke majelisnya? Walaupun beda mazhabnya, beda pendapatnya, kata Abu Hanifah begini, kalau Imam Malik bilang ini tiang, beliau bilang kayu, saya bilang kayu. Kalau beliau bilang emas, saya bilang emas. Artinya apa? Sependapat dengan Imam Malik, selesai. Karena memang majelisnya Imam Malik. Itu ulama baru. Makanya kalau ulama ribut beda pendapat, mohon maaf ya, itu di majelisnya doang. Kalau udah ketemu, baik. Dulu ada Mu'alim Syafi'i Hazami, Masya Allah, Allah yarham, Allah maghfirlah ya, guru kita. Ada Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, guru kita juga ya. Apa khilafnya di antara beliau ini? Yang satu ya, berpendapat kalau nyolatin ya, palanya ngadep sono. Yang satu berpendapat kalau nyolatin palanya ngadep sono. Bukan kontras ini ya. Kalau kita biasanya ngadep mana? Ngadep sono kan. Ini khilaf rame. Mohon maaf ya, saya cerita sedikit. Sampai Sayyidil Walid mengeluarkan kalimat yang gak enak tentang mu'alim. Ini ya. Tapi apa hikmahnya? Nah, ada hikmahnya. Al-Habib Abdurrahman Ahmad Saggaf nyolatin beliau. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya saya pengen nyari guru dan saya pengen belajar, nggak ada yang pantas ngajarin saya kecuali Mu'alim Syafi'i Hazami. Tuh, Insya Allah. Walaupun beda pendapat, saling muji. Ya. Inilah ulama. Yang model kayak begini ada 10 nggak apa-apa. Nggak ribut, nggak ada 10 nggak ribut. Kenapa? Karena ulama billah, ulama yang kenal sama Allah tuh ya. Nah jadi kalau kita ya nggak punya ilmu, nggak punya wawasan, nggak punya keahlian, jangan sekali-kali kita berfatwa. Ya. Marra Aliun radhiyallahu anhu ala gadin faqala lahu ata'rif an-nasikh wal mansukh. Suatu hari Sayyidina Ali lewat kepada seorang hakim. Ini hadirin ya, kalau zaman sekarang mungkin MK kali. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ata'rif nasikh wal mansukh, apakah engkau tahu yang mana nasikh, yang mana mansukh? Artinya dalam Quran itu kan ada nasakh, ada mansukh. Ada yang menasahkan, nasikh namanya, ada yang dinasahkan. Ente tahu nggak ilmu nasakh mansukh? Apa kata tuh hakim? Qala la, aneh nggak tahu itu ilmu. Ilmu apaan tuh? Qala halakta wa ahlakta, kata Imam Ali. Engkau binasa dan engkau telah membinasakan orang lain. Tuh gara-gara kagak tahu ilmu nasikh wal mansukh ya. Berapa banyak sekarang orang yang yatasaddar lit ta'lim, mereka itu ngajar, mereka itu ya membimbing orang lain tapi tidak menguasai ilmu agama ya. Bahkan sekarang banyak Pak dosen ngajar ya di universitas tapi nggak bisa baca kitab tuh. Dosen tafsir
tapi nggak bisa baca kitab tafsir, kan aneh. Fakiru syai' la yuti, orang yang nggak punya apa-apaan nggak bisa ngasih. Nah dia jalan lain nggak pernah baca, bacanya terjemahan. Tafsir Ibnu Katsir bacanya terjemahan. Nah ini ya halakta wa ahlakta. Ya. Makanya saya ingat kata guru saya waktu dulu nyuruh saya ngajar, kata guru saya begini doang, udah ajarin yang ente yakin bener, dah itu selesai. Ya. Sebenarnya belum pantas kita, tapi sang guru percaya nih orang kalau dikasih kesempatan tak berkembang nih. Ya. Nah saya manfaatkan itu, saya terus ngaji, sampai sekarang masih ngaji, sampai sekarang masih belajar. Ya. Lain sama sebagian orang yang dikasih kesempatan ngajar, dikasih kesempatan khutbah, lupa ngaji. Karena udah asik ngajar, makin banyak undangan, makin lupa pengajian. Enggak lagi beli kitab, enggak lagi mutolaah, enggak lagi talaki, enggak lagi ngaji. Nauzubillah min dzalik. Padahal kalau kita belajar Quran, ilmu untuk nafsirin Quran, kata Imam Suyuti 15 ilmu kita mesti kuasain, 15. Nahu, sorob, bayan, ma'ani, badi, fikih, usul fikih, akidah, ilmu akhlak, nasikh mansuh, asbabun nuzul, ilmu tentang masalah hadis, mustalah hadis, ilmu Quran, ilmu tafsir dan sebagainya, baru boleh nafsirin Quran. Itu 15 kata Imam Suyuti. Ternyata setelah saya kumpulin lagi, saya coba celiti lagi, kurang lebih ada hampir 50 cabang ilmu yang mesti kita kuasain untuk kita nulis kitab tafsir. 50 hadirin. Ini kapan ngajinya? 50. Kita seminggu ngaji baru 1 fikih malam Sabtu sama Kiai Yusuf. Ya. Paling dah nambah lagi dah 3 misalnya, ya baru 4. Masih ada 46 ilmu yang belum kita pelajarin hadirin. Ya. Makanya nggak heran Imam Nawawi itu tiap hari ngaji, kata beliau 12 pengajian setiap hari. 12 pengajian, bukan 12 guru, 12 pengajian. Bukan 12 kitab, 12 pengajian. Ya Allah. Itu zaman beliau. Sampai ada ulama dulu, saking mereka tekunnya nuntut ilmu, mereka kalau makan itu disuapin hadirin. Jadi mereka ambil baca sambil apa? Disuapin. Ambil baca. Ada di antara ulama belajar sungguh-sungguh, saking sungguh-sungguhnya mereka nggak pernah ada waktu kecuali baca kitab. Ya. Dia baca, abangnya makan, ntar abangnya makan dia baca sampai di WC, masuk WC yang di luar baca, ntar gantian yang ini masuk yang di luar baca. Insyaallah. Sampai ada ulama namanya Sultanul Ulama Habib Salim Asyatiri, itu terkenal di Tarim. Ya, kalau kita tahu ribat Tarim itu beliau itu, ya, pimpinannya setelah orang tuanya. Gimana Habib Salim Syatiri? Beliau orangnya gemuk hadirin. Kalau naik tangga nggak kuat langsung ke atas. Naik tangga ketika beberapa anak tangga di situ disediain buku-buku. Jadi sebelum naik ke atas duduk 5 menit baca buku, naik lagi ke atas. Kata beliau di tangga aja saya udah hatamkan 1000 buku. Baru di mana tuh? Di tangga 1000 buku udah dihatamin. Kalau kita jangan di tangga ya, ngaji aja belum hatam-hatam ya. Ngaji Fathul Muin 25 tahun subhanallah. Ada tuh hadirin ya. Kata guru saya gitu, ini hatam 25 tahun, nah kapan pinternya ini? Makanya kalau kita mau jadi ulama, belajarnya jangan kayak masyarakat, harus beda. Datang ke rumah guru, bawa kitab sendiri, ngaji talaki lebih cepat itu ngajinya. Nah gitu. Jadi tadi kembali lagi, nggak boleh orang itu ya menjadi hakim kalau nggak ngerti ilmu. Syaratnya 15 ilmu tadi. Ya. Ini hadirnya. Nah bahkan ada kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau bercerita lucu nih hadirin. Jadi kata Ibnu Al-Jauzi, ada ulama dulu fokusnya hadis doang. Hadis saja. Kalau kita kan belajar 3 dulu, fikih, tauhid, tasawuf, 3 dulu dah. Itu ilmu fardu ain. Kalau udah 3, pengen nambah sunnah hukumnya, fardu kifayah atau hukumnya. Nah, ini orang belajarnya hadis doang. Ya, fikih nggak ngaji, tauhid nggak ngaji. Karena emang zaman dulu tuh zamannya hadis. Orang kalau punya banyak hadis keren hadirin. Nih,
Nih orang ulama udah kemana-mana, ke Eropa, ke India, Pakistan, Bangladesh nyari hadis. Keren nggak kira-kira? Nggak denger aja udah serem banget kan. Ngambil hadis ke India. India kan sekarang memang tempatnya hadis sekarang. Orang kalau udah ke India sekarang pulang, udah pasti jadi ahli hadis. Termasuk Zakir apa? Zakir turun tuh ya. Zakir apa tuh? Zakir naik. Gitu. Zakir naik orang mana emang? Orang India itu otaknya encer, hadirin. Jadi kalau sekarang pengen nyari hadis pergi ke India. Nah, ada orang zaman dulu ame hadis getol banget. Tapi fikihnya kagak doyan, hadirin. Sehingga dikisahkan oleh Abu Bakar Al-Bahari, suatu hari kata Ibnu Qayyim, ini cerita nih Abu Bakar Al-Bahari, ada perempuan nanya kepada ahli hadis. Yang tadi tuh, hadis enggak belajar fikih. Apa pertanyaannya? Ya Syekh, aneh mau nanya, kalau ada ayam masuk ke dalam sumur, kemudian tuh ayam mati, gimana hukum sumurnya? Najis nggak airnya? Ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada sumur ya. Ayam nyemplung ke sumur, ayamnya mati jadi apa tuh? Bangkit. Itu gimana hukum airnya? Najis kagak? Pertanyaannya gitu doang. Karena emang ini ulama hadis, ngerti hadis doang, nggak ngerti fikih. Sedangkan tampilannya ulama, tampilannya ustadz, orang pahamnya dia ngerti fikih. Apa dijawab sama tuh ulama? Ya, celaka ente. Kan bisa tuh ayam nyebur sumur. Emang ente nggak jagain tuh ayam tuh? Ngeles jawabnya ngeles. Ya. Lalu kemudian perempuan tuh berkata, ya soalnya sumurnya nggak ketutup sumurnya ngaplak, makanya nyebur. Kenapa sih ente nggak tutup sumurnya kan gitu? Ulama yang di sebelahnya denger geregetan. Ini orang ditanya bukan langsung jawab najis sampai kagak, nih ngeles jawabnya kalau ngeles. Ngapa ente nggak tutup? Apa kata itu ulama? Ya, kata itu ulama, wahai saudaraku, wahai perempuan, ketahuilah jika air yang kemasukan bangkai itu berubah maka najis, jika tidak berubah maka tidak najis. Kelar masalah. Sedangkan nanya sama ahli hadis, ya ngeles tuh ya. Ya. Jadi bedanya antara ahli ilmu bukan ahli ilmu begitu. Ya. Guru, gimana kalau seandainya di kampung kita nggak ada air? Wah, mana bisa? Pakai aqua. Pakai aqua. Dia kan lagi nanya nih tentang masalah hukum tayamum nih. Pakai aqua. Ya kalau aqua nggak ada guru, ya masa sih nggak ada di warung gitu? Cari aja pakai aqua. Padahal dia cuma mau nanya, kalau di kampung kita nggak ada air bagaimana? Jawab aja, kita wajib nyari air. Berapa jauh guru? Kalau dekat jaraknya 150 meter kanan kiri depan belakang. Kalau kita tahu ada air jauh jangan lebih dari 3 kilo, kan selesai. Kalau ngerti fikih enak jawabnya, nggak ngeles. Emang apa nggak ada air? Ya kali di pulau nggak ada air, kemarin banjir mulu kan gitu. Jadi bukannya jawab langsung pertanyaannya malah apa tuh? Ngeles. Guru, gimana kira-kira kalau ada laki bilang sama bininya, udah pulang ke rumah orang tua lu, cerai nggak tuh? Kalau orang ngerti ilmu kan jawab, oh itu bisa jadi talak ya, kinayah namanya. Talak apa? Kinayah, bukan talak sore. Talak terbagi dua, sore sama kinayah. Kan kalau ngerti ilmu enak. Nah kalau nggak ngerti ilmu, ngapa ngomong begitu? Jangan ngomong gitu dong. Jadi bukannya ilmu malah ngomelin kan begitu. Padahal Rasulullah nggak begitu hadirin. Rasul ame orang salah, Rasul nggak omelin nggak. Ketika ada seorang kakek tua datang ke Rasulullah karena dia berhubungan dengan istri bulan puasa, Rasul nggak ngomelin. Rasul bilang kalau gitu udah ente kena hukuman puasa dua bulan. Ya Rasul saya nggak mampu, saya jangan 2 bulan, sebulan aja batal ini sama bini saya. Ya udah dah ente bebasin budak. Ya Rasul saya orang susah, bebasin siapa? Udah dah ente sedekah sama orang miskin. Ya Rasul nggak ada yang lebih miskin di kampung saya kecuali saya. Ya. Apa kata Rasul? Bahlul itu kagak kan? Rasul ke rumah ngambil apa korma, Rasul kasih tuh. Udah dah sedekah sama orang rumah aja dah. Insya Allah menggugurkan dosanya. Gitu. Ya. Nah jadi semakin banyak ilmu orang jarang marah. Ya, kalau kata Mu'alim Syafi'i Azami, kalau ngaji yang banyak, yang kenyang. Kenapa orang kenyang diem? Ya, orang kenyang diam, orang kalau lapar galak. Ya. Orang kalau lapar galak. Artinya apa? Kalau ngaji kita banyak, nggak gampang nyalain orang lain. Ya. Kalau kita ngaji dikit, apalagi ngaji atuk guru doang,
Dan gurunya atuh kayak warung kita itu yang adanya odol sama sabun doang gitu dikit, kagak lengkap kayak warung Cina enggak tuh. Ya. Nah ujung-ujungnya apa? Gampang menyalahkan orang lain. Ya. Saya pernah dulu ada orang nanya, guru saya punya anak namanya saya namain Syekh Ali Baros. Kenal Syekh Ali Baros ya? Yang kalau kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, siapa yang baca rotib kagak fatihain ke murid aneh Syekh Ali Baros nggak nyampe. Karena pengen namain anaknya Syekh Ali Baros, dinamakan anaknya Ali Baros. Kata salah seorang guru diomelin, Baros itu kan penyakit belang katanya. Emang kalau di fikih kan ada ya, orang kalau wudhu dengan air musyammas maka kena penyakit baros namanya. Waduh, bingung dia. Mana udah bikin kakak, udah bikin apa? Akte. Udah rapi tulisannya, udah jadi. Datang ke rumah, Ustadz, tolongin saya Ustadz, kenapa? Anak saya namain Ali Baros, kata salah seorang kiai, katanya baros itu penyakit belang. Lah jadi Ali belang jadinya. Oh, sebentar ya. Coba ente buka buku ratib, lihat tulisannya Syekh apa? Syekh Ali Baros pakai sin. Nah, beda antara baros dengan baros. Kalau baros belang pakai shot. Pendek baros. Kalau Syekh Ali Baros pakai baknya panjang, pakai sin. Baros itu marga namanya, marga Baros gitu. Alhamdulillah Ustadz, untung belum jadi ganti akte katanya tuh. Masya Allah. Coba kalau nggak nanya ke rumah udah ganti akte tuh ya. Ini pentingnya ilmu luas hadirin ya. Jadi ilmu luas bukan biar kita gampang-gampangin hukum, bukan, tapi jadi jalan rahmat buat orang. Karena nggak semua orang hidup ya kayak kita, nggak ya. Nggak semua orang hidup kayak kita. Kemarin ya Ustadz Ikhwan anaknya Bang Haji Daud cerita, beliau dari Paris tuh, tahu Paris nggak? Nah, sono Bojong Gede belok kanan tuh. Masya Allah, ini teman sekolah saya, tapi Masya Allah jalannya udah kemana-mana itu ya. Itu. Cerita beliau di Paris itu luar biasa. Kita mau jalan itu banyak kotoran manusia. Ini bukan kotoran hewan, bukan kotoran orang. Ya. Jalannya dikit ada tokai di situ. Kalau kita jalan kaki nih di pulau, nginjak tai kucing paling kan ya. Ini kalau kita jalan di Paris, nginjak tai apa? Tai orang. Allahu Akbar. Kota yang kata kita kota romantis, orang pada pengen ke sono, artis pada ke sono, ternyata aslinya jorok. Ya. Ente jangan heran kalau ngelihat tengah malam ada orang nongkrong pinggir jalan, berak di tengah jalan. Ada gak di pulau begitu orang berak di tengah jalan, ada gak? Kagak ada. Ya. Sejelek-jeleknya orang pasti nyari apa? Kali dah paling gak ya, kali. Ya. Sopir angkot aja masih di belakang apa? Pintu. Masih tahu malu nih. Ini kagak ya Rob. Mana bau pesing, bau kotoran manusia. Ya. Masuk WC. Ini kita masuk WC nih. WC kita yang paling jelek pas kita masuk ada apa nih WC itu? Ada apa? Zong kan tuh ya. Pas kita buka, ada fulan lagi nongol gitu. Palingan, mohon maaf ya, dari 4 WC cuman 1 yang begitu biasanya, betul. Ini kagak. Ini cerita anak beliau. Ini kotor. Allahu Akbar. Makanya kita bersyukur ya, alhamdulillah tinggal di Indonesia ternyata an-nazafatu minal iman tuh ya. Jadi kita kudu bersyukur tuh ya, jangan sampai gitu ya. Ngeri, nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya tuh. Bahwasanya orang kalau punya ilmu enak, biar jadi rahmat. Nah, kalau kita tinggal di sono di Paris pakai mazhab Syafi'i, kagak kena udah. Ya. Tinggal di Paris pakai mazhab Syafi'i kagak kena. Kenapa? Lah tadi tempat kotor, nyari air susah, bahkan ceboknya pakai apa? Tisu, ya Allah, coba pakai tisu kalau kagak aci kalau orang kita ya. Jadi di Paris itu banyak mazhab bukan mazhab kita, mazhab Hanafi atau Maliki, udah itu. Makanya yang cocok di Indonesia Timur kayak kita nih, Asia Timur, cocoknya mazhab Syafi'i. Nah kalau seandainya mazhab Syafi'i doang, lah susah. Jangan jauh-jauh dah, kita kerja sama bos kita orang Kristen misalnya, kita jadi sopir bawa anjing, najis gitu.
Ribet gak pakai mazhab Syafi'i? Ribet. Pakai mazhab apa itu? Maliki. Selesai. Rahmat. Jadi pentingnya banyak ilmu di situ. Ya. Nah kalau ilmu kita situ-situ doang, lah repot ya. Kemarin di Pandeglang, saya habis dari Pandeglang kemarin. Air susah hadirin, Pandeglang nih, air susah. Ya. Kalau mau mandi kayak orang dulu ke masjid dulu, jalan jauh. Tapi subhanallah kita ngerti ilmu. Nih air segini bisa nggak buat wudu? Bisa kan? Masalahnya mustamal. Bisa cuman apa nih? Mustamal. Nggak bisa buat wudu, mustamal. Pindah mazhab. Mazhab apa yang membolehkan air mustamal buat wudu? Mazhab Maliki. Udah ganti mazhab Maliki. Nggak apa-apa kita pakai mustamal. Tuh. Karena udah pindah mazhab Maliki. Dari 4 mazhab, cuman 1 mazhab yang bolehin pakai air mustamal itu mazhab Maliki. 3 lain nggak boleh. Gitu. Nah enak kan kalau punya ilmu? Enak. Ya. Ada lagi orang mau safar, mau pergi-pergian. Ya. Kalau kita pergi safar, itu ada hukumnya, ada keringanannya. Tapi kadang orang nggak tahu nih, pengen safar berangkat ke Malang misalnya, belum berangkat udah jamak qashar di rumah. Jamak qashar di rumah, lebih gimana itu ceritanya? Nggak boleh hadirin. Jamak qashar harus di mana? Di luar. Udah keluar Jakarta, udah nyampe puncak atau enggak, udah nyampe Bandung dah tuh. Nah baru boleh jamak qashar. Di rumah nggak boleh. Atau pulang dari mana-mana, pengen jamak qashar nggak boleh, udah masuk pulau nggak boleh. Udah pulang kampung namanya. Ya. Kecuali masih di Ragunan masih boleh. Tuh, ini jangan saya pulang. Ya. Nah jadi, tapi ada mazhab lain yang lebih luas. Contoh nih kan kita kalau misalnya safar kan pasti capek tuh, apalagi jadwalnya padat. Nah masalahnya kalau yang namanya mazhab Syafi'i cuma 3 hari dikasih keringanan. 3 hari boleh jamak qashar tuh. Selebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari nggak boleh. Nah masalahnya kasusnya kita seminggu di sono. Dan aktivitas pasti capek tuh selama seminggu itu. Nah kalau pakai mazhab Syafi'i nggak boleh lebih dari 3 hari. Pindah mazhab Hanafi, jamak qashar itu bisa sampai berapa tuh? 15 hari. Tuh, ya. Cuman kayak begini nih khusus kita aja yang ngaji tuh ya. Jangan kita sampein keluar atau ke orang-orang, takutnya orang lain salah paham. Ya tuh. Nah. Bahkan ada seorang ulama nih, kata Ibnu Qayyim lagi, tentang ulama hadis yang kagak ngerti nahu. Ini bahaya nih. Kata ulama, orang yang ngajar, apalagi yang ngajar hadis, nggak ngerti nahu, siap-siap neraka tempatnya. Kenapa? Karena kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang bohong dengan nama aneh, bohong ya terhadapku, kata Rasulullah, secara sengaja, maka siap-siap tempat duduk di neraka. Nah orang yang nyampein hadis tapi nggak ngerti nahu, ntar dia salah baca harokat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kenapa majur? Karena min wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ah, apa habis itu? Shadaqatin jariyatin. Kenapa shadaqatin? Karena menjadi badal mutabik dari salasin, jariyatin menjadi naat man'ut, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, ada orang baca gini, ya. Illa min salasin shadaqatin jariyatun. Nah, ini ngawur nih. Shadaqatin atau shadaqatun jariyatin. Nah kan ini udah berbeda dengan hadis yang disampaikan Nabi. Kalau hadisnya udah beda, maka secara nggak langsung dia udah malsuin hadis Rasulullah. Ya. Shallallahu ala Muhammad. Ada hadis yang pendek yang pasti kita hafal. Kata Rasulullah kepada Abu Darda, la tagdob. Sekarang saya baca la tagdib. Beda nggak? La tagdib, misalnya. Beda nggak? Boleh nggak bilang la tagdib? Nggak boleh. Kan Nabi bilangnya apa? La tagdob. Maka orang yang baca la tagdib maka dianggap ya, memalsukan hadis. Tapi dengan syarat sengaja. Karena ada ustadz kadang-kadang ngomong kagak salahnya tidak sengaja tuh ya. Nah, jadi kalau ada orang ngajar hadis nggak ngerti nahu, siap-siap tuh. Ya.
Nah ini ada satu ulama nih hadis diceritakan ya. Ada seorang murid ngaji sama ustadz, seorang muhaddits. Kemudian ini murid ngedenger gurunya, kata gurunya bilang begini, hadirin. Saya udah 40 tahun nggak pernah cukur rambut sebelum sholat Jumat. Ya. Selama 40 tahun nggak pernah cukur rambut selama hari Jumat. Saya mau tanya, boleh nggak cukur rambut sebelum hari Jumat? Boleh nggak? Boleh. Tapi ini ada hadisnya. Kata Rasulullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an halqi. Naha an halqi. Nabi melarang orang nyukur qabla sholat yaumil jum'ah, sebelum sholat di hari Jumat. Ya. Lantas si murid kok ngerasa janggal ya, hadisnya bener sih, cuman kayaknya guru salah baca, bukan halqi tapi hilaki. Mana hilak? Halakoh, majelis. Yang benar Nabi ngelarang ya, sebelum sholat Jumat jangan bikin majelis, jangan ngaji gitu, bikin majelis, tapi fokus aja sholat, ibadah, tasbih, sholawat begitu hadirin. Nah ini orang ahli hadis bacanya halki. Lah halki kan nyukur ya. Jadi saya udah 40 tahun nggak nyukur. Lah emang Nabi larang? Lah kagak. Yang dilarang jangan bikin majelis gara-gara salah baca. Serem gak tuh? 40 tahun kata muridnya, guru kayaknya tuh antum salah dah. Itu bukan halki tapi hilaki. Yang dimaksud halakoh, bikin astaghfirullahalazim. Kata beliau, qad farajta alayya, engkau udah nyelamatin saya wahai muridku. Tuh subhanallah. Makanya kita sebagai guru jangan sombong hadirin ya. Walaupun udah ustadz baca kitab salah itu memungkinkan. Bahkan saya dengar langsung dari salah seorang kiai sekarang, masya Allah beliau dulu sebagai muridnya mu'alim Syafi'i. Itu beliau pulang dari Mesir datang ke Jakarta ngaji dengan mu'alim. Kata mu'alim, ente tugasnya negoraannya kalau bacaannya salah. Gimana duduknya? Paling depan sini. Jadi ini murid depan bertiga. Sebelum ngaji ini murid bertiga muzakarah dulu, mutolaah. Ini bacanya ini jadi ini file, ini maful ini. Udah mantep bacaannya nih, bertiga nih diskusi. Nah, duduk depan kiai. Nah, pas baca misalnya mualim salah gitu. Yang depan negor pelan-pelan. Fa'il kiai, fa'il gitu. Ya, maf'ul gitu. Ditegur sama muridnya. Yang negor muridnya. Man negornya pelan-pelan. Ya, negornya pelan-pelan. Artinya apa? Sekelas mu'alim aja ada yang benerin bacaannya. Apalagi kita. Ya. Jelas? Nah, suatu hari ada orang duduk depan juga ngelihat ini 3 orang tadi nih, kan negor mu'alim tuh. Diikut-ikutan gitu. Sok-sokan negor mu'alim gitu. Mentang-mentang pulang dari Mesir negor mu'alim. Misalnya katabu misalnya dibaca, katabah. Dia ngomongin mu'alim. Diomelin. Apa kata mu'alim? Enggak, ini bisa 2 bacaan, bisa begini begitu katanya. Apa pelajarannya? Kalau pengen negor guru dapat izin dulu ya. Jadi nggak main negor aja, izin dulu. Nah yang 3 diizinin. Nah ini kan gak diizinin. Jangan pakai nyalain apa? Nyalain guru. Apalagi yang nyalain salah lagi. Udah nyalain salah. Kan banyak itu ya. Jadi imamnya salah. Illal ladzina amanu ya wa amilus solihati falahum ajrun, misalnya begitu. Ini ya watawasau lah, jadi yang imamnya salah dibenerin makin salah tuh ya. Nah jadi kisahnya begitu hadirin. Sekelas mu'alim aja ada yang ngoreksi ya. Makanya kalau saya ngajar salah ya namanya manusia. Dan kita kalau ngelihat ada ustadz, ada kiai, ada habib ceramah salah nahunya, saya biasa aja. Ya. Kenapa? Karena kita juga bisa mungkin salah ya. Tapi kalau salah makna, nah baru kita boleh tegur ya. Ada seorang kiai ceramah, almarhum al-maghfur lah ya, guru kita insyaallah. Beliau ceramahnya gini aja. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kan begitu ya. Tapi beliau bacanya innama yakhsyallahu min ibadihil ulama.
Sesungguhnya yang takut kepada Sesungguhnya Allah itu takut sama apa? Ulama. Harusnya kan innama yakhsyallaha kan mansub. Ini terbalik. Nah ya. Si murid negor ini. Mohon maaf ya, itu salah tuh bacaannya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang ini maf'ul, yang ini marfu, fa'il. Ya, akhirnya debat panjang tuh. Si murid lama bertahun-tahun dia baru buka kitab namanya Ithaf Sadatil Muttaqin Syarah min Ihya Ulumuddin. Syarah Ihya baru dibuka. Ternyata di kitab Ithaf dijelaskan sama Syekh Murtado Az-Zabidi bahwa itu ayat bisa dibaca dua, hadirin. Boleh dibaca innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u, boleh dibaca innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Nah, terus mananya apa? Masih Allah takut sama ulama? Kan yang benar kan mananya ulama takut sama Allah. Apa kata itu Syekh Murtada Zabidi? Maknanya Allah segen sama ulama. Makna segen ini bukannya takut, tapi menghormati. Gitu. Ya. Sebagaimana Allah segen sama orang yang punya uban, hadirin. Jadi kalau ada punya uban, jangan dipotong, jangan dicukur, jangan diwarna-warnain. Cakap dah Allah segen itu. Bahkan dikisahkan dalam satu kisah ada seorang orang yang udah ubanan, dia ngimpi diazab. Ya. Ketika diazab sama Allah, pengen diazab, dibilang, ya Allah engkau bohong ya Allah. Emang kenapa bohong, kenapa? Saya pernah mendengar dari guru saya seorang ahli hadis, dari gurunya, dari sahabat, dari Rasul, bahwa engkau mengatakan aku segan menghukum hambaku yang beruban. Lantas Allah mendengar hadis itu, Allah bilang, sodaka ustaduka wa sodaka ustadu ustadika. Ente benar, guru ente benar, gurunya guru ente benar, Rasulku benar. Bahwasanya aku segan. Yaudah, ente nggak jadi aneh azab, ente masuk ke surga. Subhanallah, tuh gara-gara kagak nyukur apa? Uban. Nih ya, uban diitemin, jangan hadirin ya. Mau dimerahin boleh, sunnah tuh sun. Asal jangan kuning aja, kan nggak pantas ya, dikira bule, bukan hitam banget gitu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi itu, ya bahwasanya ya nggak sembarangan ya orang itu bisa menjadi alim ulama. Tapi ada yang unik, saya menemukan kalau ulama itu kayaknya imam itu turunan, hadirin. Ada ustadz, ya, ada pimpinan ustadz gitu. Jadi kalau kita lihat ulama banyak, tapi ada palanya tuh. Nah itu biasanya tuh palanya ulama atau namanya imam itu turunan, hadirin. Ya. Ini imam ya, bukan ustadz, bukan guru biasa siapa aja. Tapi pengen jadi gurunya para guru itu pasti turunan. Coba kalau kita lihat siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i siapa? Quraisy. Keturunan Quraisy. Ya. Siapa lagi? Ulama-ulama, pokoknya semua kita sebut wali-wali kutub pasti punya turunan yang bagus. Ya. Kenapa? Nah ini dia. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ya Muhammad ketika aku menguji Nabi Ibrahim menyempurnakan semua ujiannya. Apa kata Allah? Ya. Inni ja'iluka linnasi imama. Ya Ibrahim, Ane jadikan ente ya seorang imam bagi manusia. Nabi Ibrahim gak pernah lupa sama turunannya. Ini luar biasa Ibrahim. Ya. Wa min dzurriyyati, ya Allah, keturunan saya juga dong jadi imam gitu. Apa kata Allah? La yanalu ahdi az-zalimin. Betul, ente dan keluarga ente, turunan ente akan jadi pemimpin selama tidak berbuat zalim. Jadi kalau bahasa katanya yang namanya imam, yang namanya pemimpin itu darah nasab. Kalau kita lihat pesantren Lirboyo, pesantren Peloso, pesantren Gontor, pesantren yang besar di Jawa, pasti wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih keluarga. Ya. Nah itulah ya. Jadi kalau ada kita nih di Pulau, alhamdulillah Pulau orang nasabnya bagus-bagus. Ya, di Pulau nasabnya orang bagus. Ya, kalau yang belum tahu, yang masih muda-muda, ke masjid apa tuh? Nurul Badar. Di situ ada nasabnya orang Pulau. Kita ini nasab bagus, hadirin.
nasib yang kurang gitu ya. Kalau kata Kiai Hamid gitu ya, nasab bagus, nasib kurang gitu. Artinya apa? Nasab bagus jangan disia-siakan. Ini doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim udah mintain buat kita agar keturunannya nanti bisa menjadi imam. Cuman yang akan jadi imam bukan dari kelompok orang-orang zalim. Ya, makanya tadi kalau kita punya turunan bagus, dari bapak bagus, nyambungnya ke Sunan Gunung Jati, dari ibu masuknya Sunan Bonang misalnya, oh ini nasab luar biasa, ini bagus ini, jaga kita punya anak. Tuh, ya. Kalau yang nggak punya nasab, jangan cemas, jangan khawatir. Allah kagak pilih-pilih kalau urusan masalah ilmu. Siapa aja orang belajar manjada wajarah. Tapi urusan imam, pemimpin ini butuh keturunan. Makanya saya yakin 7 presiden kita yang udah diangkat sama Allah jadi presiden, itu pasti semua punya nasab yang bagus. Ada jalurnya. Nah termasuk buat besok ini, ya. Besok dari 3 nih, gitu ya. Saya nggak kapannya nggak itu. Ya dari 3, boleh nggak milih semuanya? Nggak boleh. Berapa yang kita pilih? Oh, kata Bang Haji 1. Artinya apa? Lihat. Yang mana yang paling mirip dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gimana Nabi Ibrahim? Dikasih ujian, dikasih tugas, fa'atammahunna, disempurnakan. Ya, berarti kagak khianat. Ya, berarti amanah. Udah, kalau cirinya jelas kagak khianat, orangnya amanah. Nah, tinggal kita cari yang mana dari 3 itu. Bisa nomor 1, bisa nomor 2, kita nggak tahu ya. Bisa juga nomor 3. Yang jelas cari tuh dari yang 3 tadi sifatnya 2, ya. Dia itu tidak khianat dan amanah, ya. Wallahu alam bishawab. Baik. Nah, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Bapak Abdul Hayy Hamzah yang